sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Florida Gatalodan dengan NIM 2003030012, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sebuah buku yang berjudul Metodologi Aktivitas Kompleks. Buku yang akan kita bahas ini bernama mata kuliah Metode Penelitian Sosial dan merupakan buku ke-8 dari mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja kita menuju kepada pembahasan. Yang pertama, bab 1, rumusan masalah dan umum pendekatan. Yang pertama, topik penelitian. Aktivitas kompleks dan sistem sosioteknik. Aktivitas sebagai pekerjaan manusia yang bermakna dan tindakan sama universalnya dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai kepuasan dasar kebutuhan. Namun, tidak seperti yang terakhir, aktivitas kompleks cukup rumit seperti halnya para aktor terlibat di dalamnya. Di dunia modern, sebagian besar output kantor sebagai akibat dari manusia aktivitas dibuat di perusahaan, di organisasi, di dalam proyek, di biro perencanaan, di lembaga dan entitas negara bagian, regional dan kota, dan di perusahaan transnasional dan anak perusahaannya, serta di berbagai asosiasi dan pengelompokan semua entitas dan operasi di atas, bersama dengan semua jenis informasi dan aset teknis, sistem dan peralatan yang terkait dengannya. Semua entitas dan operasi mengikat bersama beberapa gagasan mendasar. Pertama, mereka membentuk sistem yang kompleks. Kedua, mereka memasukkan orang sebagai elemen. Dan ketiga, signifikan jumlah bagian penyusunnya adalah buatan, yaitu buatan manusia. Nilai dan utilitas muncul dari tujuan pelaksanaannya, dari aktivitas pelaksanaannya, dari fungsinya. Di dalam hal yang ini, sistem sosioteknis memainkan peran aktor yang terlibat dalam aktivitas untuk yang sebenarnya mereka ciptakan. Demikian juga, baik manajemen itu sendiri maupun sistem manajemen secara intrinsik berharga dari sudut pandang hasilnya, mereka tidak diperlukan. Bahkan, manajemen tidak berdampak pada objek, tetapi nilai mewakili keadaan objek yang dikelola dan dicapai sebagai hasil dari latihan manajemen. Artinya, baik situasi dan manajemennya merupakan biaya yang tidak dapat dihindari ketika mencapai tujuan akhir. Ketika situasi adalah hasil dan atau pokok bahasan dari kegiatan lain, dan karena kompleks mereka membutuhkan aktivitas kompleks yang sesuai untuk muncul. Menggambarkan dengan benar dan lengkap kegiatan seperti itu perlu untuk memperluas konsep aktivitas seperti yang saat ini diterima dalam filsafat, psikologi, dan metodologi, dan untuk memperkenalkan definisi aktivitas kompleks. Pengertian kompleksitas dibahas bersama dengan ketidakpastian dan kemunculan di seg 2,7 di bawah. Di sini kami hanya mencatat bahwa kompleksitas kegiatan terutama yang tidak rutin adalah biasanya tidak kurang dari materi pelajaran. Dengan demikian, aktivitas kompleks dan sistem sosioteknik bersama-sama membentuk sistem. Menurut Kamus Webster, organisasi didefinisikan sebagai 1. Keteraturan internal, konsistensi interaksi kurang lebih dibedakan dan bagian otonom dari keseluruhan ditentukan oleh strukturnya.
organisasi sebagai properti. Yang kedua, kombinasi proses atau tindakan yang mengarah pada pembentukan dan peningkatan keterkaitan antara bagian-bagian dari keseluruhan organisasi sebagai proses, sebagai aktivitas. Penyatuan orang-orang yang bersama-sama melaksanakan beberapa program atau tujuan dan tindakan atas dasar prosedur dan aturan tertentu. Organisasi sebagai sistem. Relevansi masalah. Disiplin dan metode terkait pokok bahasan metodologi kompleks aktivitas atau pola umum organisasi dan manajemen sangat erat terkait dengan pertanyaan mengelola sistem organisasi dan teknis yang kompleks. Relevansi masalah yang telah lama menjadi topik penelitian. Pertama dan terutama adalah para filsuf, karena masalah ini bersifat interdisipliner dan ini diwujudkan dari upaya pertama untuk menyelesaikannya. Hanya karena tidak jatuh, tidak cocok. Belakangan masalah pengelolaan terus didatangi oleh para filosof dan pakar sibernetika. Masalah pengelola STS mulai dibahas secara intensif terutama pada awal abad ke-20. Karena STS berkembang dan menjadi rumit dan masif. Faktor kuncinya adalah mereka menjadi masif. Karena sepanjang seluruh perkembangan umat manusia, selalu ada individu yang bekerja seimbang dan dieksplorasi di tepi kompleksitas yang diakui pada waktu historis itu. Misalnya, para manajer yang mengawasi pembangunan piramida di Mesir kuno atau tembok besar Cina. Tapi mereka diasingkan dengan gelombang revolusi industri pertama menjadi masif dan kedua bukan hanya sistem, tetapi sistem yang terdiri dari sistem-sistem mulai terbentuk. Kesadaran bahwa membutuhkan merasa perlu mengelola STS kreasi dan penerapannya berdasarkan pendekatan ilmiah, yaitu kebutuhan muncul untuk beralih dari seni manajemen ke manajemen massa. Yang 3.1 garis besar penelitian umum. Studi ini mengikuti skema terpadu yang bersama-sama dengan struktur penyajian materi disajikan pada gambar 1.6. Pertama-tama, penulisan berdasarkan pengalaman profesional mereka, menganalisis banyak contoh manajemen sistem organisasi dan teknis sedemikian berbeda bentuk sebagai perusahaan atau perusahaan organisasi, subdivisi mereka, kelompok kerja, proyek atau program nasional, kota madya, lembaga negara, ekonomi regional atau nasional, asosiasi, dan lain-lain. Pertimbangan contoh mengarah pada kesimpulan bahwa subjek manajemen seharusnya tidak hanya dan bukan STS sendiri, tetapi di atas segalanya realisasi aktivitas kompleks. Manajemen adalah aktivitas kompleks yang memastikan efek dari subjek manajemen pada sistem terkelola yang dirancang untuk memastikan perilakunya yang mengarah pada pencapaian tujuan manajemen kesatuan. Organisasi adalah suatu kegiatan yang kompleks dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan internal, koherensi interaksi antara yang kurang lebih terdiferensiasi, dan otonomi unsur. Unsur pokok kegiatan ini termasuk melalui pembentukan dan pemeliharaan hubungan timbal balik antara unsur-unsur dengan karakteristik yang diberikan. Relevansi penelitian dalam mengelola CA dan STS diilustrasikan oleh 4 indikator penting. Yang pertama, pendekatan yang ada dan hasil metodologi modern dan psikologi teori aktivitas tidak memungkinkan menggambarkan aktivitas OTC kompleks yang modern
dengan cara yang seragam, yang untuk itu perlu dikembangkan formalisme yang memadai yang mencerminkan antara lain sifat hierarkis yang kompleks dari tujuan dan hasil, adanya sejumlah besar metode dan pendekatan yang dikembangkan dalam berbagai bidang pengetahuan, memberikan pandangan holistik tentang pengelola C dan STS. Tidak ada alat formal universal untuk membenarkan optimalitas yang diusulkan dan atau keputusan yang diambil. Sekian dan terima kasih.